ini dari Tadis IPS 3 akan menjawab pertanyaan dalam hadis An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan liyaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilaihi jannah wa innal malaikata la tadau ajnitaha ridho li talibil ilmi rawahu Ibnu Majah. Apa matan di atas yaitu dari Abi radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis di atas adalah riwayat Ibnu Majah. Sanad pertama dari hadis di atas adalah An Abi Darda'i radhiyallahu qala sampai Rasulullah. Hadis di atas termasuk jenis hadis apa? Yaitu jenis hadis qauliyah, yaitu hadis perkataan Nabi. Pesan yang terkandung dalam hadis tersebut adalah dalam hadis tersebut mengandung bahwa sesungguhnya dalam mencari ilmu itu bisa memberanugerah surga. Itu merupakan hikmah bagi para pengabdi ilmu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana syarat sebuah hadis dikategorikan sebagai hadis sahih? Berikan contohnya. Syarat sahih dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama riwayat bersifat debit, yang kedua tidak janggal atau syadz, yang ketiga terhindar dari ilat atau cacat. Contoh hadis sahih yaitu Contoh dari hadis sahih yaitu akmalul mukminina imana ahsanuhum hulukan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang baik akhlaknya. Yang nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan secara singkat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya hadis maudhu. Yang pertama, sebab politik. Yang kedua, usaha dari musuh Islam atau kaum sindik. Yang ketiga, sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri. Yang keempat, pembuat cerita atau kisah-kisah para pembuat cerita ahli. Yang kelima, perbedaan pendapat dalam masalah fiqh atau ilmu kalam. Yang keenam, semangat yang berlebihan dalam beribadah. Yang ketujuh, mendekatkan diri kepada para penguasa. Dan yang nomor 4 yaitu sebutkan satu biografi perawi hadis yang saudara ketahui. Yang saya ketahui yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau adalah seorang ahli fikih sekaligus pakar hadis di zamannya. Perjuangan besarnya yang selalu dikenang sepanjang masa adalah perjuangan membela akidah yang benar. Kunyahnya Abu Abdillah, lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin As'ad al-Marwazi al-Baghdadi atau Ahmad bin Muhammad bin Hambal, dikenal juga sebagai Imam Hambal. Imam Ahmad lahir pada tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi di kota Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Saat itu, Baghdad menjadi pusat peradaban dunia di mana para ahli dalam bidangnya masing-masing berkumpul untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Abu Yusuf Al-Qadhi merupakan murid senior dari Imam Abu Hanif, adalah guru pertama Ahmad bin Hambal saat beliau muda. Dari Abu Yusuf Al-Qadhi, seorang ahli hadis Baghdad, Hisar bin Bisar, beliau menghembuskan nafas terakhir di pagi hari Jumat bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 241 Hijriah 855 Masehi pada umur 77 tahun di kota Baghdad. Ia dimakamkan di pemakaman Al-Harb. Jenazah beliau dihadiri 800.000 pelayat lelaki dan 60.000 pelayat perempuan. Pertanyaan nomor 5 yaitu cari satu teks hadis tentang pendidikan, kemudian lakukan tahrij hadis dengan sistem digital. Di sini ada hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Razak berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ashim bin Abu An-Nujud dari Zir bin Hubaisi. Ia berkata, aku mendatangi Syahwan bin As'al al-Muradi, lalu ia berkata, ada apa engkau datang? Aku lalu menjawab, aku ingin mengambil ilmu dari sumbernya. Ia berkata, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu kecuali para malaikat akan mengempakkan sayap-sayap untuk orang yang tersebut karena ridho
dengan apa yang ia kerjakan. Di atas kita bisa lihat nomor kitab dan bab hadis ini. Versi Al-Alamiyah yaitu halaman 222. Versi Maktabatul Al-Ma'rif Riyadi halaman 226. Kitab Imam Keutamaan Para Sahabat dan Ilmu, bab keutamaan ulama dorongan untuk menuntut ilmu. Hadis di atas ada beberapa sanad. Yang pertama, Zura bin Hubaisy, beliau dari kalangan tabi'at utama, kunyah Abu Maryam, dan beliau hidup di negeri Kufah dan wafat pada tahun 80 Hijriah. Yang kedua, Ma'mar bin Rashid dari kalangan tabi'ut dan tabi'in, tua kunyah Abu Urwah, dan beliau hidup di Yaman dan beliau wafat pada tahun 154 Hijriah. Yang ketiga, Ashim bin Mahdalah Abu Najud, beliau dari kalangan tabi'in atau tidak jumpa sahabat. Kunyah Abu Bakar dan beliau hidup di negeri Kufah dan beliau wafat pada tahun 128 Hijriah. Yang keempat, Muhammad bin Yahya bin Abdul bin Khalid bin Faris bin Nuzaib. Yang kelima, Abdul Razak bin Hammam bin Nafi, beliau dari kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan biasa kunyah Abu Bakar, dan beliau hidup di negeri Yaman dan beliau wafat pada tahun 221 Hijriah. Dan jawaban dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.